Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di channel Ngaji Mas Dayat, tempat belajar ngaji tartil dan tajwid dasar. Insyaallah teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bersama cara membaca surat Al-Baqarah ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 dengan pelan-pelan dan insyaallah dengan tartil, dan nantinya akan kita bahas kupas tuntas bacaan tajwid apa saja secara simpel di surat Al-Baqarah ayat 17 sampai ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Oke, kita bahas dulu teman-teman ya di ayat yang ke-17. Masaluhum ka, ya kita bacanya di sini di mim ini kita baca jelas. Apabila ada mim sukun bertemu huruf ka dan bacanya ini harus jelas. Ketika dibaca jelas maka dinamakan hukum bacaan idhar safawi. Kemudian kamatsalil ladzis, ya kamatsalil ladzis, ya alladzis tau, ya alladzis tau qadanara, ya. Kalau teman-teman, karena di sini tidak ada tanda bacaan waqaf, jadi ini karena ini kan jadi berhenti karena memang tidak kuatnya nafas teman-teman ya. Jadi ini lebih baik diwasolkan. Qadanara. Nah, kalau kita baca narofa, apabila ada tanwin di sini fathatain bertemu dengan huruf fa. Kemudian cara bacanya adalah dengan ang, dibaca ang atau en. Nah, ketika ada teman-teman baca Al-Quran dibacanya ang atau en, maka hukum bacaan di kata ini adalah ihfa hakiki. Kemudian falamma, nah ini ada hunnah musyaddadah, ada huruf mim bertasyid. Kemudian falamma a. Nah, di sini ada matobi. Selain ini hunnah ada, ini ada matobi dan dia panjang tapi bertemu dengan hamzah. Hamzahnya di lain kata. Kok di lain kata Zat? Karena hamzah ini berdiri di atas alif, makanya di lain kata. Ketika ada matobi bertemu dengan hamzah di lain kata, maka dinamakan hukum bacaan mad jaiz munfasil. Kemudian ado. Nah, di sini ada matobi sama teman-teman ya, matobi tetapi bertemu dengan hamzah di satu kata. Kok satu kata Zat? Coba hamzah ini beda sama ini teman-teman ya. Kalau ini berdiri di atas alif, ini tidak berdiri di atas alif, jadi tidak ada alifnya, maka hamzah ini pasti di satu kata. Maka apabila ada matobi bertemu dengan hamzah kok di satu kata, dinamakan hukum bacaan mad wajib mutasil. Kemudian adsnya, ketika membaca huruf ta teman-teman ya, teman-teman harus mengeluarkan angin. Aldo ads ya, ads ma ads ya. Karena ini termasuk huruf hams teman-teman ya, salah satu huruf hams. Adsma, ini matobi teman-teman ya, karena ada alif kemudian sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Haulahu, nah di sini hak dhamir teman-teman ya, hak panjang sebelumnya huruf hidup, setelahnya juga pun huruf hidup, makanya dinamakan mad. Mad apa teman-teman? Apabila ada dhamir kok dia panjang dinamakan mad silah qasirah. Kemudian zahaballah, Allah ya. Apabila ada lafzul jalalah sebelumnya ada huruf kok berharokatnya fathah, maka dinamakan ini lam tafhim teman-teman ya. Zahaballahu binurihim wa him wa. Nah, di sini
Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf fa, dibacanya seperti apa? Dibacanya jelas teman-teman ya. Ketika dibaca jelas, berarti ini dinamakan bacaan idhar syafawi. Wa tarakahum. Nah, ini sama juga mim sukun bertemu dengan huruf fa, dibacanya jelas lagi. Jadi hukum bacaan apa teman-teman? Dinamakan hukum bacaan idhar syafawi. Fi dhulumatil tilla. Nah, di sini ada fathatain, mohon maaf kasrotain bertemu dengan huruf lam. Apabila ada kasrotain atau tanwin teman-teman ya, bertemu dengan huruf lam, ayo teman-teman tebak kira-kira hukum bacaan apa? Dibacanya memasukkan tetapi dengan tidak mendengung. Oke, bagus. Dinamakan hukum bacaan idgham bila hunna. Jadi teman-teman baca nih fi dhulumatil layub. Nggak boleh teman-teman fi dhulumatil. Nah, nggak boleh ditekan ya. Cukup di apa masukkan saja tanpa ditekan, tanpa dibaca hunna. Fi dhulumatil layub sirun. Kemudian yu. Ya, yub. Sini ada ba sukun, ya mati di tengah-tengah kata, maka dinamakan bacaan qalqalah sughra. Kemudian sirun, ya sirun. Di sini dinamakan sama ya teman-teman ya. Apabila ada matobi bertemu huruf yang hidup di akhir kata, di akhir ayat, maka dinamakan mad arid lisukun. Oke, kita lanjut. Summum bukmun fahum la yarji'un. Nah, di sini summun ya, summun. Sini gunah musyaddadah ada mim tasydid, kemudian mun ini kan dia tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, teman-teman, kalau teman-teman menemukan tanda mim kecil di sini di dalam ayat Al-Qur'an, nah ini adalah pasti hukum bacaan apa? Karena hurufnya cuma satu teman-teman dalam ilmu tajwid. Itu hukum bacaan iklab. Ya, cara memasukkannya meleburkan. Meleburkan huruf tanwin atau nun sukun itu ya menjadi huruf mim. Jadi dibacanya summum mum ya. Nunnya hilang atau tanwinnya hilang. Bukan sumun tapi summum buk ya. Jadi nun atau tanwinnya dileburkan menjadi bacaan mim. Kemudian mum ini iklab, kemudian buk ya buk ka. Ya, cara membacanya harus teman-teman menggunakan hamas ya, menggunakan angin buk mun o. Di sini ada domatain atau tanwin bertemu dengan huruf ain. Nah, kalau bertemunya dengan huruf ain, ilmu tajwid, huruf a itu kan termasuk huruf halki teman-teman ya, keluar dari arah tenggorokan. Jadi harus dibacanya jelas. Jadi dinamakan idhar halqi yu. Nah, ini sini juga sama yu ya, ya. Apabila ada mim sukun bertemu huruf ya, dibacanya jelas. Maka dinamakan idhar syafawi yu fahum yu fa. Ini teman-teman ya. Teman-teman membacanya ketika ing atau an, maka dinamakan hukum bacaan ifa hakiki. Fahum la yarji'un. Humla di sini idhar syafawi yar ya, yar ini ro tafhim, kemudian dinamakan mad arid disukun. Kita lanjut teman-teman ya. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa baraq ya, wa baraq. Kalau teman-teman berarti ini wa baraq gitu teman-teman ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Ya, di sini teman-teman ya, kita bahas yang ayat yang ke-19. Auka soyibim mi ya. Soyibim ya, apabila ada kasrotain bertemu dengan huruf mim. Nah, di sini berarti tanwin bertemu dengan huruf mim dinamakan ya
Ini memasukkan tapi dengan mendengung teman-teman ya, memasukkan tapi dengan mendengung. Dinamakan hukum bacaan idgham bihunna. Ya, kemudian mim ini hunna musyaddadah minas sama ya. Apabila nama topi bertemu dengan hamzah di satu kata, ini dinamakan hukum bacaan mad wajib mutasil fihi dzulumatu. Tanwin bertemu dengan huruf wa dinamakan hukum bacaan apa teman-teman ya? Dinamakan hukum bacaan idgham bihunna wara'du du. Nah, idgham bihunna lagi wabarq wabarq wabarq. Nah, di sini cara membacanya seperti itu ya, wabarq. Ya, di sini kalau teman-teman karena ini tidak ada tanda wakof, ya kita lanjut saja. Wabarqu. Ini Al-Quran cetakan Madinah teman-teman ya, jadi tidak ada tanda wakof. Jadi wabarqu yaj'aluna asabi'ahum fi. Di sini ada mim sukun bertemu huruf fa dinamakan idhar syafawi fi a. Nah, ini ya. Ada matobi bertemu hamzah di lain kata. Kalau bisa lain kata, di sini kan dia berdiri di atas alif, maka dinamakan mad jazmun fasil. Adhanihim mim sukun bertemu huruf mim. Ayo dinamakan apa? Idgham mimi. Kita tekan bacaan ini dua harokat. Adhanihim minas sawa. Ya ada alif lam samsiyah. Sawaiki hadarul maut. Maut. Nah, ini dinamakan apa teman-teman ya? Ini dinamakan hukum baca mad lain. Nah, sebelum mad lain ada alif lam qamariyah. Kok mad lain? Apabila ada wawu sukun atau ya sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat a, fathah. Kemudian wallahu muhitum bil kafirin. Di sini ada lam tafhim, kemudian muhitum bi iklab ya. Kemudian alif lam qamariyah. Kemudian kafirin mad arid disukun. Alhamdulillah teman-teman ya, kita sudah belajar bersama tentang cara membaca surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 19. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa jika dirasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk membantu dan cara menekan tombol like, subscribe, comment, and share teman-teman. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.